Mendung tanpa udan, udan tanpa mendung. Mas, Piye? wis sibuk ra iki? Ora piye arep ngopo? Aku ditulungi, gawat tenan iki. Tulunge apa? Uruske aku arep neng luar negeri. Sik kene, lingguh kene. Piye kok omong-omong. Anak-anak arep nang luar negeri barang arep ngopo? Iki keadaane iki darurat. Kepiye arep ning endi? Ana ning Hongkong. Nang Hongkong. Heeh, Golek apa? tuku ular. Ular apa? Ular Hongkong lah. Lah piye to? Ono petok yo ono lho. Lah piye kok iso petuk? Ning kono lho, ono ning pasar Bantul. Nek ular Hongkong kuwi anane ning Hongkong, nek ular kene iki jenenge ular Bantul. Ya gas ngomong guys. Pak petok iki gas kancaku guys. Ya iki aku mergane ndelok nganu videone Om Wawan iki. Settingan ular Hongkong ki apik nggo pentet. Ya apik. Marai gluget-gluget. Anane gayane guget-guget ngono. Heeh. Kok iso? Iso lah kan ular Hongkong ngene iki to. Iki ya aneh-aneh. Arep golek ular kok ning Hongkong. Lah yo lah kowe iki nyimak urung to? Urung delok videone aku. Apik lho ular Hongkong dienggo pentet. Simaken to videone Om Wawan. Wis update to? Wis terbaru. Wah ya engko tak delok engko. Lagi berapa menit yang lalu ngono kok le ngupdate. Ya engko tak anune. HP ku meneh ndi to? Oh, tak tenguki ngono kok. Wah, ya wis tak delok sik ya. Heeh, kok gak di uruske aku Ya. nang Hongkong. Tak melu ning Hongkong sisan nek apik ular Hongkong. Ilon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Wawan TV di Dunia Burung Channel. Takaran mengasih EF untuk settingan cendet. Ini yang saya akan bahas, kan banyak itu. Ada yang pakai ular Hongkong, ada yang pakai kroto, ada yang pakai jangkrik saja, ada yang ular kandang, ada juga yang lainnya lah mungkin ya seperti itu. Tapi yang saya akan bahas pertama ini yang mencari settingan dengan ulat Hongkong. Apa sih manfaatnya ulat Hongkong buat cendet? Nah, itu tepatnya begitu. Jadi gini teman-teman. Tapi ini dari pengalaman saya ya, Pak, dari pengalaman saya pribadi, gimana sih manfaat ulat Hongkong itu apa sih? Gimana? Nah, di sini saya akan terapkan, saya akan jelaskan. Sebelumnya kita mengenali dulu ular Hongkong itu manfaatnya buat apa. Ulat Hongkong itu kan sifatnya itu ya bisa untuk membuat gacor. Bikin kalau saya perhatikan kah untuk powernya si burung itu nanti bisa istilahnya cepat panas gitu loh. Bisa dibilang Hongkong itu sifatnya panas. Tapi kita juga tidak tahu panas apa, tapi ya kalau dikasih Hongkong ini lebih gacor. Intinya power lebih keluar, tenaga juga ada. Nah, gitu. Tapi dalam segi ulat Hongkong di sini kan perlu takaran. Kalau saya pas butuh harus nyeting dengan ulat Hongkong. Karena saya selalu nyeting itu dengan jangkrik. Jadi jangkrik itu saya jelaskan, saya takar ya secukupnya dia. Saya nggak pernah nyeting over. Kalau misalnya 55 udah cukup ya udah gitu. Tapi kadang kalau untuk harian, kalau saya kan harian kadang 33, kadang 55. Kadang kalau mau main itu biasanya saya tambahin dia mau berapa. Hariannya 33, saya kasih 55, dia mau makan lagi, saya kasih lagi 1 kalau mau masih makan lagi, saya kasih lagi 1 kalau kasih tambah 1 kalau mau makan lagi 8 kasih tambah lagi, kalau enggak mau ya udah, itu berarti takaran dia begitu. Nanti kalau sehabis gantang nanti kita mandiin biar drop lagi, biar kondisi normal lagi, ubah ke settingan harian 33 lagi. Biasanya begitu. Begitu saya biasanya stabil birahi. Jadi saya nggak bikin over birahi di rumah, tapi saya bikin pas naik birahi di gantangan. Biar tambah tenaga dan tambah power. Biar tambah volume juga enak, tenaga juga enak, main juga nggak kekurangan tenaga. Jadi di sini saya memperhatikan juga karakternya juga, itu yang penting. Kadang ada
burung saya cendet yang style harian saja udah mau, itu alhamdulillah. Misalnya harian 55, saya setting kegantengan juga 55, mau ditambah jangkrik lagi nggak mau, ya udah berarti maunya begitu, nggak usah perlu tambah apa-apa, jangkrik aja udah bagus, ya udah begitu. Kalau ulat Hongkong kan saya pakai biasanya itu kalau tipikalnya burung itu kurang ngedur, jadi durasinya kurang, itu biasanya saya tambahin Hongkong, kalau enggak ya 3, kalau 2 enggak 3, biasanya 5. Ada juga yang mintanya banyak Hongkongnya, tapi efeknya itu ada nanti kalau kelebihan ulat Hongkong nanti bisa emosi bahkan birahi juga bisa. Jadi kalau cendet yang nggak mau di ulat Hongkong, saran saya ya udah nggak usah di Hongkong, nggak usah ikut yang lain. Kalau yang lain dicocok Hongkong cocok, di sini nggak cocok, itu berbeda. Jadi kita kenali dulu karakternya. Jadi sifat Hongkong di sini saya bisa bilang ya itu tadi, sifatnya itu menambah power atau tenaga kalau dicendet. Jadi biar tambah kenceng, biar tambah ngedur, tenaga juga ada. Jadi kalau beda kalau untuk dimurai, berbeda untuk murai kan nanti ya lain lah, bisa saya akan bahas juga. Karena di sini saya menyeting burung itu sesuai karakter. Kalau bisa dibilang saya merawat melatih ulet murai pun saya nggak pakai macam-macam, saya hanya jangkrik aja. Cuma kalau dicendet sama murai kan jangkriknya itu jangkrik biasa kalau saya dicendet. Kalau jangkrik di murai kan saya selalu pakai bering, jangkrik alam maksud saya, itu beda. Bahkan untuk settingan lomba pun saya nggak tambah apa-apa. Tapi saya juga coba nanti kalau untuk settingan kalau ditambah ulet Hongkong itu gimana, itu perlu dicoba juga. Kalau kita nggak coba, kita nggak tahu hasilnya. Misalnya gini, untuk nyeting kalau saya jangkrik aja udah jalan bagus, maksimal, stabil, ya udah jangkrik aja, nggak perlu ditambahin apa-apa. Kadang malah tambahin apa-apa, malah kadang over kerjanya, nggak seperti biasanya. Jadi malah error, birahi naik, over, jadi malah susah, jadi nggak bisa stabil. Kenapa saya kalau di konten atau teman-teman bilang ngobrol sama saya selalu biar membuat burung itu stabil kerja, emosi stabil, birahi stabil, ya seperti itu. Saya jarang sering ubah-ubah settingan, itu jarang. Kalau pakai itu aja udah stabil, kerjanya enak, stabil enak, ya udah gitu aja. Paling-paling nanti kalau mau nambahin apa-apa ya kita coba tambahin ulet atau kroto, itu hasilnya gimana. Perlu dicoba juga nggak apa-apa, tapi lihat juga efek dan kelebihannya apa. Kalau ditambah ini jadi gimana, kalau enggak, kalau nanti bisa bisa diperhatikan juga. Jadi manfaat ulat Hongkong di sini ya bagus juga buat cendet, tapi yang penting jangan over, perhatikan dulu karakternya gimana. Ada yang mau di bom Hongkong kerja bagus, ya mungkin dia maunya begitu, kan beda-beda. Kalau saya sendiri kan memahami karakter. Saya pernah juga pakai Hongkong yang agak banyak, tapi kondisinya kontennya kerjanya bagus, ya saya begitu. Jadi ya ngikuti aja karakternya. Tapi yang penting kalau saya buat stabil birahi, kerja bagus di gantangan, stabil kerja, itu saja. Settingannya nggak usah terlalu diubah-ubah, jadi pakem saja, kita mengenali karakter. Itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan menyeting burung cendet dengan tambahan EF ulat Hongkong. Mungkin lain waktu bisa next kita bahas lagi dengan menyeting burung dengan EF, entah itu kroto, entah itu apa, kita bisa bahas lagi di konten setelah ini, ke konten-konten berikutnya. Saran saya, setting yang baik, jangan terforsir untuk mengubah-ubah settingan, dikenali karakter. Kalau udah, yang penting saya intinya satu, buat stabil itu birahi itu stabil, maksud saya birahi itu stabil, kerja juga stabil, enak, udah gitu. Kalau saya begitu. Terima kasih, sampai jumpa lagi di konten-konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.